Well, as you know, President Trump has directed U.S. Central Command to restart the free flow of commerce through the Strait of Hormuz under the umbrella of Project Freedom. To be clear, this operation is separate and distinct from Operation Epic Fury. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight, but Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international waterway. Iran is the clear aggressor, harassing civilian vessels, threatening mariners from every nation indiscriminately, and weaponizing a critical choke point for its own financial benefit, or at least trying to. For too long, Iran has been harassing ships, shooting at civilian tankers from all nations, and trying to impose a tolling system. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable. That ends with Project Freedom. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. So American ships led the way, commercial and military, shouldering the initial risk from the front, as Americans always do. And right now, hundreds more ships from nations around the world are lining up to transit. CENTCOM, along with partner nations, is in active communication with hundreds of ships, shipping companies, and insurers. All of these ships from all around the world want to get out of the Iranian trap that they have been stuck inside. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station, supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels. Except Iran's, of course, which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. In fact, 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. This is more than strategy, it's also humanitarian. By breaking Iran's illegal stranglehold, we're protecting the lives and livelihoods of sailors from dozens of countries, securing global energy routes, and preventing shortages that hit the world's poorest people the hardest. Once again, America is using its strength to lift up others. Iran is trying to subjugate the world. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control. To our partners, allies, and the rest of the world, this is a temporary mission for us. As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon, we will hand responsibility back to you. To the incredible Americans executing this mission right now, simply thank you. Your courage, your readiness, your unmatched professionalism and precision are why the world can breathe easier today and every day. You are and always will be the greatest fighting force in human history, unmatched always. Project Freedom is underway. Commerce will be flowing, and America is once again leading with strength, clarity, and purpose for the benefit of the entire world. Our will is unshakable. God bless our troops, and God bless the mighty United States Navy as well.
Iran nekat berenang dan dayung perahu kecil menuju kapal Israel yang ditahan di Teluk Persia. Mereka juga mendekati kapal tersebut sambil mengecam serangan AS. Para pemuda Iran menyambangi sebuah kapal milik Israel yang ditahan di Teluk Persia. Sekelompok pemuda ini hanya mendayung dengan perahu sederhana, bahkan sebagian diantaranya berenang. Mereka menuju kapal tersebut sambil mengecam serangan AS. Aksi berani para pemuda ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan Amerika bahwa pemuda Iran siap membela Selat Hormuz. Pemirsa, korban tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran terus meningkat. 45% korbannya adalah warga sipil dan 262 diantaranya anak-anak. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak, terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minab yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Pemirsa, anak-anak penyintas serangan di sekolah Minab, Iran ini kembali dipertemukan untuk pertama kalinya. Suasana bahagia dan juga haru menyelimuti pertemuan puluhan anak ini. Puluhan anak-anak penyintas serangan terhadap sekolah dasar Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran akhirnya dipertemukan untuk pertama kalinya. Anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini selamat dari serangan yang menewaskan 168 orang anak dan dewasa 28 Februari lalu. Sempat mengalami trauma, anak-anak ini kembali ceria saat dipertemukan kembali dengan teman-teman mereka dan anak-anak lain yang selamat dari serangan Amerika dan Israel. Dari rekaman video amatir dan hasil penyelidikan, rudal Tomahawk Amerika Serikat menyasar sekolah anak perempuan di Minab. Serangan rudal Tomahawk terjadi saat orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, menimbulkan korban jiwa tidak hanya siswi sekolah perempuan ini, namun juga guru, orang tua, dan saudara korban. Serangan terhadap sekolah ini terjadi di awal konflik Iran dengan Amerika dan Israel, membuat dunia mengutuk keras atas serangan ini. Angkatan Laut Amerika Serikat menembak 2 kapal kargo sipil, 5 orang dilaporkan tewas. Media berita Iran, Tasnim, melaporkan penyerangan Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap 2 kapal kargo sipil. Kedua kapal komersial tersebut dalam perjalanan dari Oman menuju Iran. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan Amerika Serikat tersebut. Kilang minyak di pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab terbakar hebat usai dilaporkan terkena serangan drone. Pihak Uni Emirat Arab juga menuduh Iran yang melancarkan serangan tersebut. Detik-detik terbakarnya pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk, terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan.
Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang melancarkan serangan dan berpotensi tingkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tidak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di kilang minyak milik Uni Emirat Arab di Pelabuhan Fujairah. Serangan yang diduga dari drone berdampak langsung pada operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan menuju Uni Emirat Arab dialihkan ke Muscat, Oman. Otoritas juga sempat menutup seluruh bandara sebagai langkah pengamanan. Sementara itu pemirsa, hari ini kapal-kapal di Selat Hormuz mulai bergerak. Amerika Serikat pun mengklaim mengawal 2 kapal keluar dari jalur tersebut. Pusat Komando Amerika Serikat melalui media sosialnya mengklaim telah mengawal 2 kapal tanker milik mereka keluar dari Selat Hormuz. Pengawalan sebagai bagian dari Project Freedom yang akan mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Korps Garda Revolusi Iran mengecam klaim AS ini dan menyebutnya sebagai kebohongan terang-terangan. Iran tegaskan akan tetap melarang kapal-kapal sekutu AS untuk melintasi Selat Hormuz. AS pun menerapkan aturan yang sama dan melarang kapal-kapal sahabat Iran masuk ke dan keluar dari pelabuhan Iran. Pemirsa, Amerika Serikat telah memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia tersebut. Namun Iran menganggap operasi tersebut adalah jalan buntu. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, Iran menolak Project Freedom milik Amerika. Pihak Iran menyebut operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Lewat akun media sosialnya, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Amerika dan Uni Emirat Arab jangan terpengaruh pihak-pihak yang berniat buruk. Dan menyebut Project Freedom adalah jalan buntu. Perkembangan ini terjadi di tengah situasi kawasan yang memanas, di mana Selat Hormuz tetap menjadi titik krusial konflik. Iran konsisten menolak pembukaan jalur di Selat Hormuz selama blokade AS masih berlangsung. Bahkan dalam beberapa laporan, Iran menegaskan negosiasi Selat Hormuz takkan terjadi tanpa pelonggaran sanksi militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz ini dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka.